Dulu di awal SMA aku sempat merasa belajar itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena aku ngerasain sendiri meskipun aku SMP lulusnya dengan nilai bagus, aku tetap nggak bisa masuk ke SMA yang aku inginkan. Karena waktu itu memang ada beberapa oknum yang membeli kunci jawaban sehingga justru mereka yang masuk SMA favorit, padahal mereka tidak belajar keras. Pengalaman itu membuat aku merasa percuma lah rajin belajar, toh bisa nyontek. Tapi justru karena nyontek nilai aku makin jelek, bahkan aku sempat ranking 28 dari 40 siswa. Saya sebagai orang tua ya sedikit ada agak gampang juga. Kenapa di SMP dia cukup berprestasi, ketika di SMA cukup turun. Tapi saya memahami karena memang dia harus berangkat subuh sekali karena jaraknya perjalanan. Terus jauhnya perjalanan, pulang dia sampai rumah itu jam 4 sore. Karena pengalaman itu aku berpikir, gimana ya kalau misalnya aku nyobain pendidikan di luar negeri. Mungkin itu bisa jadi kayak motivasi baru bagi aku untuk belajar dan bisa jadi kesempatan aku untuk melihat dunia luar. Sehingga akhirnya aku pun mendaftar pertukaran pelajar dan diterima untuk menjalani program pertukaran pelajar di Rusia selama setahun. Kelihatannya tepat from zero to hero, di mana progres perkembangannya mungkin karena pergaulan diasah dengan kompetisi untuk lolos di AFS membuat lebih fight, dan kelihatannya rekan-rekan di kelasnya pun memaklumi kalau Amel memiliki aktivitas lain di luar kurikulum yang sudah ada. Kelas 10 masih dia mungkin masih belum begitu berani karena masih baru kan. Tapi di kelas 11 dia mulai berani mendekati gurunya, bertanya, protes, mengkritik gitu. Nah, itulah buah dari kesuksesan dia seperti itu. Umumnya hampir semua peserta FS lainnya perlu mengulang kelas 12 pulangnya di Indonesia. Tapi sekolahku menyarankan bahwa akan lebih baik jika tidak mengulang. Aku pun akhirnya terpaksa UN di Rusia, tepatnya di sekolah Indonesia Moskow. Keputusan UN yang begitu mendadak membuatku kocar-kacir. Aku hanya tersisa 2,5 bulan menuju UN. Aku pun sudah lupa banyak pelajaran sekolah dan aku bahkan belum belajar materi kelas 12. Spiritnya yang kita lihat bahwa dia ada keinginan untuk sukses menamatkan SMA tepat waktu. Mungkin diterpa oleh keluarga dan lingkungan, jadi dia mau berbeda dengan yang lain dan bisa menjadi contoh bagi junior-junior di SMA Negeri 20. Untungnya temanku merekomendasikan Zenius untuk belajar. Aku pun akhirnya bisa mengejar materi walaupun dengan waktu yang sempit, dan alhamdulillah aku bisa lulus UN dengan nilai yang lumayan memuaskan. Bahkan kata guruku aku dapat 5 besar loh UN terbaik di kelasku. Pulang ke Indonesia, ternyata jalur masuk PTN itu udah banyak banget yang ditutup pendaftarannya. Aku pun kecewa karena walaupun aku tidak mengulang kelas 12, aku tetap masuk kuliah terlambat 1 tahun daripada teman-temanku sendiri. Aku jujur saja kecewa, sedih, dan aku juga ngerasa kesepian waktu itu karena waktu itu aku tidak ada teman belajar. Teman-teman SMA aku kan sudah fokus dengan perkuliahannya dan teman-teman AFS. Aku pun sudah sibuk dengan kelas 12-nya. Tapi untungnya aku ditemani Zenius untuk belajar. Dan akhirnya pun aku tetap bisa mengajar materi UTBK walaupun aku belajar sendirian. Walaupun aku nggak ikut bimbel konvensional apapun, ternyata aku tetap bisa memahami materi SMA dan materi UTBK lainnya. Untuk bisa diterima di kampus-kampus top dunia, aku belajar siang dan malam hanya menggunakan Zenius. Aku juga harus tentunya waktu itu belajar ekstrim karena memang aku perlu fokus untuk mencapai apa yang aku inginkan, karena aku udah gap year setahun, aku tidak mungkin gap year lagi waktu itu. Zenius juga banyak membantuku dalam belajar materi IELTS dan SAT. Materi bahasa Inggrisnya Zenius ternyata membantu loh dalam tes IELTS. Aku pun mendapat nilai 7,5 untuk IELTS walaupun aku tidak ikut les bahasa Inggris apapun.
tes SAT yang kata orang menakutkan, susah, tapi aku bisa lewatin dengan lancar. Karena ternyata materi self-concept yang dibawain Kak Sabda di Zenius Learning itu banyak membantu aku dalam bagian matematika di SAT. Karena nilaiku yang bagus, aku pun menjadi terdorong untuk apply universitas di luar negeri. Aku pun akhirnya mendapat 3 beasiswa di 3 negara sekaligus, mulai dari Moscow Engineering Physics Institute dengan jurusan biomedis, Dundalk University dengan jurusan Applied Bioscience, dan Curtin University jurusan biomolekuler. Dan terakhir, aku mendapatkan penerimaan di Oxford University jurusan biologi. Semuanya adalah universitas top 10 di negaranya masing-masing. Bahkan Oxford itu masuk top 5 universitas terbaik di dunia. Sekarang, alhamdulillah aku bisa mengurangi beban orang tuaku karena aku mendapatkan beasiswa kuliah sampai aku lulus nanti. Materi pelajaran di Zenius ternyata bukan hanya berguna loh untuk kayak masuk PTN kayak ITB, UI, UGM, ataupun PTN top lainnya di Indonesia. Tapi materi pengajaran di Zenius itu bahkan bisa digunakan untuk masuk ke universitas-universitas top dunia. Zenius provide you with world-class education, dan aku sendiri memang merasakan itu. Karena Zenius bukan hanya ngajarin tentang rumus cepat, tapi juga benar-benar ngajarin konsep sampai ke akar-akarnya. Dan menurut aku sih memberikan perspektif baru dalam cara berpikiran aku. Buat saya Zenius sangat membantu, karena dengan jauhnya jarak antara rumah dan sekolah itu sangat menyingkat waktu. Jadi kalau teman-temannya itu kebanyakan pulang sekolah, mereka langsung ke tempat bimbel, dan itu berlangsung sampai jam 8 atau jam 9 malam. Sedangkan Amalia, dia bisa pulang mungkin sekitar jam 4, jam 5 sudah tiba di rumah, makan, beristirahat, dan kemudian dia lebih berkonsentrasi untuk mengikuti pelajaran-pelajaran dari Zenius. Biasanya Amalia itu akan mulai belajar ketika dia sudah pulang sekolah, mandi, makan, sholat maghrib, kemudian dia mulai start bimbel Zenius itu jam 7 sampai jam 9 malam. Karena saya sangat straight ya soal disiplin. Jam 9 malam dia seperti dia sejak dari kecil dia sudah harus sikat gigi, tidur, dan mempersiapkan segala macam untuk sekolah. Jadi setiap hari dia akan bimbel Zenius itu pasti 2 jam. Jam 7 sampai jam 9. Kedepannya aku mau fokus dengan studiku, yaitu di jurusan biomedis. Kenapa? Karena aku melihat sendiri di Indonesia tuh masih banyak banget kekurangan peneliti di bidang medis. Menurutku dunia medis di Indonesia itu bukan cuma dokter aja, tapi juga perlu researcher. Namun justru hal inilah yang belum banyak dilirik oleh pemerintah maupun pihak-pihak lainnya. Dengan mengembangkan dunia riset di Indonesia, terutama di bidang medis, maka industri medis itu akan jauh lebih efisien dan memiliki keluasan dalam berinovasi, baik dalam hal peracikan formula obat baru, teknologi medis baru, ataupun menekan produksi obat dengan menggunakan sumber daya alam dalam negeri. Semoga Amel lebih sukses lagi memberikan teladan contoh pada adik-adiknya. Itu saja. Bagi saya yang terpenting sebagai anak perempuan, tentu Amalia harus bisa menjaga diri, tetap berprestasi, dan mengharumkan nama Indonesia. Saya pesan saya cuma satu, selamat merantau. Ini giliran kamu merantau. Jalani saja semuanya dengan gembira, dengan hati, karena apapun itu kesulitan yang ya ada sedih, ada rindu, ada sedih, ada kesulitan di kampus segala macam, jalanin aja dengan hati yang senang begitu loh. Pada prinsipnya kami orang tua hanya bisa menjaga dan selalu percaya saja, meskipun kamu perempuan, kami mungkin secara fisik tidak ada di sana, tapi tangan Tuhan pasti ada di sana. Спасибо, Zenius, для ваш помощь, потому что сейчас я могу поступать в русский университет бесплатно. Saya Amalia Rasputri Cahyadi, alumna Zenius 2019. Buat Amal, selamat ya atas pencapaian yang gokil banget, dan selamat bertualang secara fisik maupun intelektual sampai tercerahkan gitu kan. Nah buat yang lain, kalian juga bisa dong untuk jadi segokil Amal nih. Dan untuk bisa kayak gitu, lo tahu dong apa yang harus lo lakuin kan? Oke? Gue tunggu di Zenius ya.